Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Utagan Pratama. Sini Yoga akan mempresentasikan hasil dari PTIT 4, yaitu gabungan antara PTIT 1, 2, 3, dan juga 4 itu sendiri. Nah, saya akan membagikan presentasinya. Oke, praktikum teknik industri terindikasi 4 modul 1. Nah, untuk yang ini, sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan PTIT 1, yaitu milling machine atau mesin press. Maksud dan tujuan yang pertama adalah melatih mahasiswa agar mampu menggunakan mesin press, melatih ke mahasiswa agar mampu membuat benda kerja berupa kotak bertingkat. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada bahan sendiri yaitu baja aluminium berbentuk kotak dengan ukuran 50 kali 50 mm dan tebal 15 mm. Kemudian ada alat atau mesin yang digunakan, jangka sorong, stopwatch, kunci cak, kunci pahat, tachometer, pisau fresh, kunci pas 19, dan mesin fresh. Untuk langkah kerjanya bisa diperhatikan, yang pertama menyiapkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan, kemudian kita memotong bahan dari baja aluminium, kemudian memasang benda kerja pada mesin fresh, memasang pisau pada mesin fresh. Setelah semuanya, hidupkan mesin fresh, dan juga perlu diingat, pastikan alat pengunci tanggem dilepas sebelum tanggem diputar. Untuk pengefreshan awal, penggunaan kecepatan rendah kemungkinan secara bertahap kecepatan dinaikkan. Lakukan flashing pada permukaan benda kerja ya, untuk meratakan permukaannya. Kemudian memfresh bertingkat pada benda kerja sesuai gambar kerja yang sudah disediakan. Setelah sesuai dengan bentuk yang diinginkan, matikan mesin dan benda kerja bisa dilepas. Kemudian, bisa diperhatikan di sini. Untuk pertanyaan sendiri adalah menghitung waktu pengefreshan benda kerja dengan bentuk kotak bertingkat. Ya, dan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, total waktu yang dibutuhkan untuk membuat benda kerja dengan bentuk kotak bertingkat menggunakan mesin fresh dibutuhkan yaitu 2019 detik. Dia menuliskan langkah-langkah kerja dilakukan untuk mengefresh dengan bertingkat saat praktikum dengan menggunakan format label berikut. Proses mempersiapkan alat kerja dan benda kerja. Langkah-langkahnya bisa diperhatikan di sini. Kemudian untuk waktunya, itu adalah estimasi waktu. Jadi bukan waktu tetapnya, itu adalah 300 detik. Kemudian ada meratakan atau memfacing permukaan benda kerja ke rata. Untuk prosesnya bisa dibaca di sini. Untuk estimasinya waktu adalah 396 detik. Untuk langkah pertama, yaitu lakukan pemakanan benda kerja pada sebelah kanan dan kiri dengan kedalaman 5 mm, panjangnya adalah 10, dengan 573 detik. Untuk langkah kedua, sama seperti langkah ketiga, yakni lakukan pemakanan benda kerja atas dan bawah dengan kedalaman 5 mm dengan lebar 15 mm dan panjang 50 mm dengan estimasi waktu 270 detik. Langkah terakhir, ukur benda kerja menggunakan jangka sorong. Apabila sudah sesuai dengan gambar, kemudian lepas benda kerja pada mesin press dengan estimasi waktu adalah 180 detik. Kemudian mengidentifikasi langkah kerja apa saja yang termasuk setup time, loading unbridge time, inspection time, dan purchasing time ketika membuat poros bertingkat dengan menggunakan mesin bubut konvensional. Gunakan format tabel berikut. Nah, ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menggunakan mesin bubut konvensional. Yang pertama adalah waktu penyetingan mesin atau setup time. Ada mengecek dan mengatur mesin, menyeting kecepatan putar dengan kecepatan RPM, menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan, waktu pemasangan dan pelepasan benda kerja, kemudian ada waktu pemeriksaan, waktu proses pengerjaan. Nah, itu adalah terkait dengan PTT 1 kita untuk
mesin fresh. Kemudian untuk mesin bubutnya, ini adalah maksud dan tujuan kita, yaitu membubut rata, membuat poros bertingkat, membentuk tirus, mengkartel, mengebor dengan mesin, membuat alur. Untuk alat dan bahannya bisa diperhatikan, bahan yang kita gunakan adalah baja ST37 berbentuk silinder dengan panjangnya adalah 155 mm dan diameternya adalah 25 mm. Alat atau mesin yang digunakan ialah jenggal sorong, center gauge, dial indikator, stopwatch, kunci caks, kunci pahat, tachometer, pahat HSS, kunci pas 19, dan juga mesin bubut itu tersendiri. Untuk langkah kerjanya, yaitu menyiapkan bahan, memotong bahan, memeriksa apakah bahan tersebut lurus atau bengkok, kemudian setelah lurus dipasang pada caks dan diperiksa apakah oleng atau tidak. Kemudian memasang pahat rata kanan pada rumah pahat, karena kita menggunakan mesin bubut konvensional, umumnya kita menggunakan pahat rata kanan. Kemudian langkah awal kita adalah melakukan facing pada ujung benda kerja kita. Atur tiap gerak pemakanan 0,1 mm untuk meratakan. Kemudian pada ujung benda kerja dibubut agar dibubut hingga diameter 16 sesuai dengan lembar kerja kita. Kemudian ialah menghitung waktu teoritis pembuatan poros bertingkat. Untuk langkah yang pertama bisa diperhatikan di sini. Yang pertama adalah meratakan ujung benda atau facing dan membuat lubang center dengan estimasi waktu adalah 335 detik. Kemudian yang kedua adalah tingkat dengan diameter 20 dan panjangnya 40. Estimasi waktunya adalah 1553 detik. Ada tingkat kedua dengan diameter 16 dan panjangnya 40 mm. Dengan estimasi waktu adalah 897 detik. Kemudian ada juga dengan tingkat ketiga dengan diameter 10 dan juga panjangnya 20 dengan estimasi waktu 489 detik. Untuk waktu penyetingan mesin atau setup time, kita membutuhkan estimasi waktu yaitu 300 detik. Kemudian untuk waktu pemasangan, pelepasan, dan waktu pemeriksaan inspection time, dan juga ada waktu proses pengerjaan atau processing time. Dengan estimasi waktu semuanya pengerjaan untuk manufaktur ini adalah 3.819 detik. Membandingkan waktu teoritis dengan waktu manufaktur pembuatan poros bertingkat, apabila terdapat perbedaan, jelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama adalah waktu setup time. Kemudian yang kedua adalah waktu pemasangan atau pelepasan benda kerja. Yang ketiga waktu pemeriksaan. Yang keempat adalah waktu pengerjaan. Jadi itu tergantung pada operator di mesin itu sendiri. Semakin terbiasa operator, waktu yang dibutuhkan setup tank dan juga loading unload time, kemudian inspection dan juga proses time akan semakin cepat. Nah, ini adalah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan PTIT 2 modul 1. Untuk latar belakangnya sendiri bisa dilihat, perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur khususnya yang memproduksi sebuah produk, dalam hal ini rak sepatu tentunya memiliki sistem produksi agar usahanya berjalan dengan lancar. Sistem produksi itu sendiri merupakan kumpulan subsistem yang saling berintegrasi satu sama lain dengan tujuan yang sama, yakni mentransformasikan input produksi menjadi output produksi guna perencanaan dan pengendalian produksi yang lebih efisien, efektif, dan optimal. Untuk rumusannya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam praktikum ini adalah bagaimana analisis pembuatan BOM, Bill of Material, dan OPC, dan juga AC dari produk ras sepatu. Yang pertama, tujuan penulisan adapun tujuan penulisan lembaran ini adalah sebagai berikut. Memahami pengertian dan fungsi Bill of Material, Operating Process Chart, dan Assembly Chart. Mampu membuat Bill of Material, Operating Process Chart, dan Assembly Chart. Satu, batasan masalahnya adalah produk yang digunakan merupakan rak sepatu yang sudah jadi. Nah, bisa dilihat di metode penelitian. Yang pertama adalah menentukan raw material. Kemudian menginput data dari raw material. Setelah kita menginput, kita akan membuat bill of material.
atau bisa kita sebut dengan bom. Kemudian setelah kita selesai membuat bom, kita membuat OPC, Operational Process Chart. Setelahnya kita membuat AC, Assembly Chart. Nah, kemudian kita akan menginput ke gambar of material, kemudian gambar operational process chart, dan juga gambar assembly chart. Itu adalah metode penelitian kita. Untuk pembahasannya bisa dilihat di samping. Untuk raw material kita ada beberapa material. Yang pertama ada frame horizontal, pengait, frame vertikal, baut, alas, jaring-jaring, frame jaring-jaring, penyangga samping, penyangga tengah. Itu adalah beberapa komponen kita. Nah, di sebelah sini ada yang namanya bill of material atau BOM. Nah, bisa dilihat di sini ada rak sepatu, kemudian dibagi menjadi dua, ada frame dan juga alas. Untuk frame-nya dibagi lagi menjadi dua, yaitu frame horizontal, frame vertikal, di mana setiap frame-nya itu terkait dengan pengait dan juga baut. Untuk alasnya sendiri ada jaring-jaring, ada frame jaring-jaring, penyangga tengah, dan juga penyangga samping. Itu adalah BOM kita. Kemudian ada juga bill keterangannya, bisa dibaca di sini. Keterangan ini mencangkup terkait dengan nomor komponen, nama komponen, jumlah unit, bahan, dan juga keterangan. Keterangan itu kita ambil ketika benda tersebut dibuat atau dibeli. Karena beberapa produksi kita memutuskan untuk membeli komponen tersebut daripada kita harus membuatnya. Kemudian ada OPC. OPC ini adalah rangkaian alur pembuatan kita. Bisa dilihat di sini ketika frame horizontal, frame horizontal, penyangga samping, penyangga jaring tengah, kemudian ada frame jaring-jaring. Itu kita semua diarahkan menjadi satu sampai ke quality control dan juga penyimpanan di gudang. Ini adalah tanda operasi kita. Operasi itu ya berbentuk bulat, pemeriksaan ada satu, quality control, penyimpanan ada satu, yaitu gudang. Dengan total operasi kita adalah 18 kegiatan. Pembahasan dan analisis assembly chart. Assembly chart ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, yaitu OPC. Keterangan assembly chart, simbol digambarkan dengan A. Sudah dibaca di sini. Kesimpulan dari modul 2 PTT2 modul 1 ini adalah merupakan rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk memproduksi barang sesuai dengan master production. Pada bill of material, rak sepatu di atas memiliki sebanyak 4 level dengan peta proses operation chart, atau disingkat OPC adalah peta kerja yang menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut dalam elemen-elemen operasi secara detail. Assembly process chart merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami komponen. Ini adalah kesimpulan dari PT2 modul 1. Kemudian ini adalah modul 2-nya. Dengan latar belakang yang membelakanginya adalah kemajuan teknologi merupakan proses menggambar menjadi lebih mudah. Adanya mesin gambar mempermudah kegiatan menggambar secara manual, sehingga keberadaan komputer yang dilengkapi software aplikasi untuk mendesain gambar seperti Inventor, kemudian membuat komunikasi dengan bahasa gambar menjadi lebih efisien, waktu menggambar lebih singkat, penyimpanan hasil gambar lebih mudah. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, pada proses perancangan desain, kita membuat dengan software. Rumusan masalah bisa dibaca di sini, adapun tujuan dan batasan ialah untuk memperlancar modul 2 ini. Metodologi kita menentukan komponen dan ukuran komponen, menentukan rancangan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian menggambar rancangan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, bisa dilihat, ini adalah komponen rak sepatu dengan ukuran dan juga nama komponennya. Dengan gambar 2D, ini tampak depan dan juga tampak samping. Nah, ini ada tampak atas.
Nah, untuk yang sebelahnya lagi itu adalah gambar 3 dimensi dari produk kita, yakni rak sepatu. Dengan kesimpulan, berikut ini merupakan kesimpulan dari praktikum modul 2 tentang bagaimana cara menggambar 3 dimensi dari gambar teknik rancangan produk rak sepatu menggunakan software Inventor dengan memahami pengertian dan fungsi dari gambar teknik dan membuat rancangan produk rak sepatu menggunakan software Inventor sehingga dapat menghasilkan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari komponen rak sepatu. Nah, kita lanjut ke modul 3-nya. Latar belakangnya bisa diperhatikan, CFD merupakan host of quality atau rumah kualitas dengan menunjukkan hubungan antara kebutuhan-kebutuhan konsumen yang ditranslasikan menjadi atribut-atribut teknis. Merupakan gabungan dari matriks. Nah, itu adalah terkait dengan bab kita. Dengan adanya rumusan masalah, bagaimana konsep dasar membuat quality function development, bagaimana tahapan pembuatan quality function development, kemudian dengan tujuan untuk menjawab rumusan, yakni mengetahui konsep dari pembuatan quality function. Sorry. Tujuannya yakni untuk mengetahui konsep dasar pembuatan quality development dan batasan data kebutuhan konsumen yang diperoleh dalam penyusunan grafik tidak berdasarkan survei secara langsung, melainkan studi literatur dari buku maupun jurnal. Dalam metodologi mulai kemudian data keinginan konsumen dan kebutuhan teknis, mengidentifikasi kebutuhan konsumen menggunakan hub, menggambar house of quality menggunakan visual, dan selesai. Bisa dilihat untuk proses pengumpulan data kita ada kebutuhan konsumen, harga murah, mudah dirakit, mudah ditukar, dan disimpan. Sirkulasi udara yang baik, desain elegan, bahan kuat dan ringan. Kebutuhan teknis sepatu, desain simpel, supplier tahun pertama, packaging minimalis, promosi produk, variasi warna. Nah, ini adalah host of quality kita, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah kepentingan kita, dan ini adalah identifikasi yang baru saja kita bicarakan tadi. Kesimpulannya, cara menyusun konsep dasar dan tahapan pembuatan quality function development dari produk sepatu menggunakan software Visio dan memahami pengertian dan tahapan dari quality function development untuk membuat perancangan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen menggunakan software Visio sehingga dapat dihasilkan gambar quality function development dari produk sepatu. Tiga, tahapan pembuatan host of quality, menyusun customer requirement, itu mengembangkan hubungan antara matrix buat go. Selanjutnya menentukan hubungan antara matrix go, dan yang terakhir adalah menentukan target value kita. Kemudian lanjut ke modul 4. Maka belakangnya kurang lebih sama seperti sebelumnya untuk modul 4 ini. Maka dari itu PT UPJM melakukan sampling terhadap pengukuran waktu assembly produk sepatu yang diproduksi guna untuk mengetahui uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus waktu normal, dan waktu berlaku pada proses produksi sepatu. Proses tersebut dapat digunakan untuk acuan proses dengan rumusan masalah. Bagaimana tahapan pengumpulan data teknik, pengukuran waktu kerja untuk produk sepatu, bagaimana proses perhitungan time study dengan tujuan untuk mendapatkan yang mengetahui tahapan pengumpulan data untuk mengetahui proses perhitungan time study. Batasannya ialah dalam praktik ini, yaitu sebagian data pengumpulan waktu asumsi tak sepatu tidak didapatkan melalui praktik secara langsung, banyak didapatkan dari praktik lain. Data yang digunakan dalam praktik ini sebanyak 3 data. Metodologi kita silakan diperhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah data, tujuan dan manfaat, pengumpulan data waktu asumsi sepatu, mengolah data menjadi perhitungan time.
Yang pertama ada uji kecukupan data, uji keragaman data, waktu siklus, waktu normal, waktu bug. Setelah kita mengolahnya, akan keluar hasil perhitungan teknologi. Kemudian kita ambil kesimpulan dari hal tersebut. Bisa dilihat di sini, pengumpulan data kita ada 17, ada 30 data. Dengan jumlahnya adalah 6.770 titik. Uji kecukupannya, uji kecukupan bisa dilihat di samping. Dengan jumlah total ialah 14,61396246. Uji keseragaman data terkait dengan perhitungan standar deviasi dengan hasil adalah 65,97 titik. Perhitungan batas kontrol atasnya adalah 357,64 detik. Batas bawah di bawah kontrol adalah 93,76 detik. Waktu siklusnya 225,7 detik. Waktu normanya adalah 60,9 detik. Dengan waktu baku 73,0,8 detik. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan kita, uji kecukupan data dengan hasil yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, ini adalah untuk modul kelimanya. Latar belakangnya adalah desain furnitur multifungsi yang mengikuti standar ergonomi, meningkatkan presentasi efisiensi dan ketepatan waktu. Contohnya adalah sebuah rak sepatu tingkat kenyamanan produk rak sepatu yang dirancang sesuai dengan prinsip ergonomi akan lebih tinggi daripada produk rak sepatu yang tidak memenuhi prinsip ergonomi, dan tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi produktivitas dan penunjang aktivitas kegunaannya. Untuk rumusan masalahnya bisa diperhatikan. Yang pertama, bagaimana mengaplikasikan ilmu biomekanika dalam produk rak sepatu. Bagaimana cara melakukan evaluasi ergonomi pada produk rak sepatu dan tujuan mampu mengaplikasikan ilmu biomekanika dalam produk rak sepatu. Mampu melakukan evaluasi ergonomik pada produk rak sepatu dan batasan masalah berdasar rumusan masalah di atas. Maka batasan masalah laporan praktikum PTIT 2 modul 5 ini adalah analisis produk rak sepatu yang ergonomi dengan memperhatikan sistem biomekanika manusia menggunakan metode Rapid Entry Body Assessment atau REBA. Metodologi penelitian bisa dilihat. Kemudian untuk pengumpulan datanya ada 4, yakni tinggi rak sepatu, panjang rak sepatu, lebar rak sepatu, dan pegangan rak sepatu. Data persentil antropometri suku Jawa bisa dilihat ini. Ada persentil 5 tahun, persentil 50 tahun, dan juga persentil 95 tahun. Kemudian data ukuran rak sepatu bisa dilihat. Evaluasi ergonomi pengujian aspek ergonomi rak sepatu. Nah, ini adalah terkait data pengoperasian REBA menggunakan Flow. Bisa dilihat juga, ini adalah data-data yang sudah kita ambil di lapangan yang kemudian kita input ke dalam software. Dengan resultnya adalah skor 2. Dengan keterangan low rate change may be shaded. Rendah resiko perubahan tidak begitu diperlukan. Kesimpulannya, ini adalah kesimpulan dari operasional kita. Yakni perubahan untuk rak sepatu yang kita buat itu minim resiko sehingga perubahan tidak diperlukan, belum diperlukan, sorry. Modul 6, berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan strategi penjualan. Salah satunya adalah cara melakukan prediksi atau peramalan penjualan. Adalah inti dari modul 6 kita. Dengan rumusan masalahnya bisa dibaca di sini, menggunakan metode peramalan permintaan yang dilakukan pada PT. Bagaimana hasil metode yang terpilih pada forecasting error yang terpaku pada nilai MAD. Kemudian tujuan kita adalah untuk menjawab perumusan kita, mampu mengetahui peramalan penjualan menggunakan metode Walking Average, Weeks Moving Average, Exponential Smoothing yang akan diterapkan pada PT HIOP Jaya. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang terpilih pada forecasting error yang terpaku pada nilai MAD. Metodologi penelitian bisa dilihat. Pengumpulan data kita terdiri dari tahun sebelum data MAD.
bisa dilihat di sini. Kemudian ada referensi peramalan dan juga grafik peramalan metode WFA periode 4. Kesimpulannya, PT YOP Jaya mampu peramalan kita gerak sepatu untuk bulan berikutnya menggunakan metode moving average, weekly moving average, dan exponential smoothing. Jadi nilai forecasting yang diperoleh sebesar 1.100,5 untuk bulan Mei tahun 2021. Didapatkan hasil nilai peramalan permintaan diketahui dari nilai forecasting error terendah atau terkecil yang berada pada metode Week Moving Average periode 4 dengan nilai MAD 127,95, MAPE 11,849% dan forecast 1008 yang terpaku pada nilai MAD terkecil. Kita masuk ke modul ke-7. Latar belakang kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan kompleks untuk mencapai efisiensi di bidang produksi, maka suatu perusahaan harus dapat mengatur kegiatan produksi dengan baik. Cara untuk mengatur kegiatan produksi suatu perusahaan adalah dengan membuat perencanaan agregat yang tujuannya menyusun rencana produksi untuk menghadapi permintaan konsumen yang berfluktuasi. Rumusan dan tujuan bisa dilihat di sini. Metodologinya, pembahasannya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data 7 bulan sebelumnya. Dengan unit cost bisa dilihat regular time, overtime, subcontract, holding carrying cost, back order cost, ingress cost. Dengan aggregate planning bisa dilihat di sini. Kita menggunakan software di sini teman-teman. Ini adalah hasil dari pengumpulan software kita. Output metode smooth production, average gross demand. Dengan juga output metode smooth production di bawahnya dengan average net demand juga. Kemudian ada output metode smooth production, average net demand, dan juga output metode just current demand, net work price. Metode constant track time, dan OT and sub. Pemilihan metode dengan membandingkan total cost bahwa aggregate planning metode previous demand, net work vary merupakan total cost yang paling tinggi dari 4 metode yang lain. Sementara metode constant track time dan OT and sub memiliki hasil total cost paling rendah. Jadi metode yang harus dipilih oleh PT YOP Jaya adalah metode constant track time dan OT and sub. Kemudian kita masuk ke modul ke-8. Latar belakang yang membelakangi kita adalah merupakan sebuah industri manufaktur untuk memenuhi kebutuhan produk bahan baku. Selama ini perusahaan akan melakukan penambangan kepada supplier ketika bahan baku tersebut habis. Dan metode ini seringkali proses produksi terhenti tengah jalan karena tidak tersedia bahan baku. Untuk itu perlu dikembangkan satu sistem material requirement planning atau MRP sehingga mampu menunjang kelancaran produksi rak sepatu serta dapat memenuhi jadwal pemesanan barang yang dipesan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Rumusan masalah, bagaimana menyusun material requirement planning MRP PT YOP Jaya dengan software PM4 Windows, bagaimana menentukan waktu dan jumlah kebutuhan bahan baku dari produk jadi PT YOP Jaya, dengan tujuan menyusun material requirement planning MRP PT YOP Jaya dengan software PM4 Windows untuk mengetahui tingkat persediaan bahan baku yang harus disediakan untuk kebutuhan produksi serta mengetahui jumlah produksi yang melakukan bahan baku untuk perusahaan PT YOP Jaya. Dengan metodologi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan hasil material requirement planning. Nah, untuk hasil MRP-nya bisa dilihat di sini. Ini memang agak banyak untuk hasil pengolahan kita. Beberapa komponen kita masukkan. Ada rak sepatu, gross track, on hand sekali dan juga alat kita. Penyangga dan juga alas. Ini adalah beberapa item komponen kita. Dan disebutkan dalam MRP akan dilakukan yaitu bahan bakar
Cool. Terus, nih ya, casin di laptop. Ya, oke.
Cangkem mepet bel. Oke, kita lanjutkan ke latar belakang untuk menghadapi persaingan. Sorry, untuk menghadapi persaingan ini, perusahaan berorientasi pada kegiatan pemasaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa pemasaran memegang peranan terpenting dalam menunjang perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Profil perusahaan dan juga ada visi misi juga, dan value, struktur, struktur hierarki, proses produksi. Nah, ini adalah BMC awalan kita, usulan. Nah, itu adalah terkait dengan modul 2 kita. Nah, ada modul 3. Oke, untuk melanjutkan yang tadi, silakan diperhatikan. Kita akan membagikan presentasi kita. Nah, untuk PTT 3 modul 3 ini analisis statistik quality control. Sebentar. Terkait dengan pendahuluan kita, latar belakangnya yang mendasari adalah berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan perbaikan dengan melakukan uji statistical quality control dengan menghitung acceptance sampling pada part panjang frame rak sepatu, part lebar pengait rak sepatu, part tebal alas rak sepatu, dan melakukan perhitungan peta kendali NP, peta kendali C, peta kendali U, dari hasil perbaikan peta kendali. Kemudian dilakukan analisis permasalahan menggunakan metode Seven Tool yang terdiri dari diagram Pareto dan tool Fishbone. Untuk rumusan masalah dan tujuan bisa dibaca di sini, dan juga batasan-batasannya. Dengan metodologi sedemikian rupa bisa diperhatikan gambar. Untuk pembahasannya, untuk acceptance sampling dengan hasil sebesar 0,9K lebih dari ZL, maka hasilnya ditolak. Kemudian peta kendali P untuk ujian telah dilakukan menggunakan bantuan software SPSS untuk menentukan data yang tidak terkendali di PT YOP Jaya pada frame data yang tidak terkendali berada di data ke-5, 14, 17, dan juga 26 pada part pengait data yang tidak terkendali berada di data ke-4, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 24, dan 30. Dan pada part alas data yang tidak terkendali berada di data 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 24, dan 28. Dengan peta kendali NP untuk uji yang telah dilakukan menggunakan bantuan software SPSS, untuk menentukan data yang tidak terkendali berada di data ke-5, 14, 17, dan 26 pada part pengait data yang tidak terkendali berada di data 4, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 24, dan 30 dengan pada part alas data yang tidak terkendali berada di data ke-3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 24, dan 28. Kemudian ada juga peta kendali C atau C-chart. Pengendalian peta kendali C menggunakan bantuan software SPSS yang dilakukan hasil pada part frame pengait dan juga part alas tidak ada kecacatan. Dengan peta kendali UChat, kemudian dilakukan pengendalian peta kendali UChat menggunakan bantuan software SPSS dan dilakukan hasil pada part frame, part pengait, part alas, dan tidak ada kecacatan. Diagram Pareto part frame bisa dilihat pada gambar, kemudian ada diagram Pareto part pengait dan juga part alas. Silahkan dilihat pada gambar. Nah, untuk diagram Fishbone-nya sendiri ada part frame dan juga part pengait. Nah, untuk sebelah kanan ada part frame-nya, di sebelah kiri ada part pengaitnya.
Kemudian ada Fishbone dari Pat Alas. Untuk kesimpulannya, assembly proses stat merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami komponen berikut pemeriksaannya dari awal sampai produk jadi selesai. Pembuatan frame vertikal, membuat frame horizontal, pembuatan penyangga samping, pembuatan penyangga jaring-jaring tengah, pembuatan frame jaring-jaring, assembly part frame vertikal dan horizontal, assembly part alas dan assembly part alas dan frame. Kemudian kita lanjut untuk modul ketiganya. Bisa dilihat untuk latar belakangnya, bisa dibaca di sini. Kemudian ada pendahuluan dengan rumusan masalah, tujuan dan juga pembatasan yang sudah kita tentukan dengan metodologinya, dan pembahasannya adalah pengumpulan kerja dengan rekap tenaga kerja, yaitu ada 19 dengan ada 26 dengan minimum kuantitatif sebagai berikut dengan jumlah mesin yang sudah kita list di sini. Ada juga dengan layout stasiun kerja yang di sini dan juga ukuran dari komponen-komponen yang sudah kita tentukan. Untuk ARC-nya bisa dilihat. Nah, dengan deskripsi 1 sampai 9, penggunaan catatan yang sama, penggunaan tenaga kerja yang sama, menggunakan space area yang sama atau berdekatan, derajat kontak personal sering dilakukan, derajat kontak kertas kerja sering dilakukan, urutan analisis kerja, melaksanakan kegiatan kerja yang sama, menggunakan peralatan kerja yang sama, kemudian bising, bau, atau ramai. Dengan ARD bisa dilihat pada gambar dan juga ada layout menggunakan block pen. Nah, ini adalah layout keseluruhan perusahaan. Kesimpulan bisa dibaca di sini. Nah, kemudian kita masuk ke PTIT keempat, modul kedua dengan analisis finansial keuangan dengan yang satu yang melatar belakangi PT YOP Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi ras sepatu. Ini masih tergolong baru sehingga perencanaan keuangan di PT YOP Jaya belum efektif dan sering mengalami kerugian. Dengan rumusan masalah sebagai berikut, dengan tujuannya untuk menjawab dengan rumusan, adapun pembatas yang kita berikan yakni dalam penelitian itu yaitu PT YOP Jaya memiliki rekapan jumlah karyawan sesuai dengan struktur organisasi dan CIP pada praktikum sebelumnya. Dan metodologi penelitian, nah untuk pembahasannya sendiri ada biaya material, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya manajerial dan karyawan, biaya utilitas, biaya komunikasi, biaya pemasaran, dan biaya pengembangan SDM. Kemudian kita lanjut ke modul ketiga dengan latar belakang PT YOP perusahaan yang berada di bidang manufaktur dengan produksi sepatu. Sebagai perusahaan baru tentunya perlu dalam mengoptimalkan sistem pemasaran. Sistem pemasaran di PT YOP masih bersifat tertulis atau manual, mengikut pemasaran masih terbatas sehingga membutuhkan sistem pemasaran untuk menjalankan bisnisnya dengan sukses. Dan besar masalah, tujuan dan juga pembatasannya. Metodologi. Kemudian untuk pembahasannya kita menggunakan software di sini dengan instalasi modul, pengguna pengisian profil perusahaan, pengaturan departemen perusahaan, pengaturan user, pengisian data supplier, pengisian data customer, pengaturan data komponen produk, pengisian bill of material, dengan analisis proses ini berbasis dengan software Odoo. Nah, itu adalah presentasi dari saya, Yoga Otaban Pratama, terkait dengan mata kuliah praktikum teknik industri terintegrasi 1 sampai dengan 4. Terima kasih apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.